Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya pakai ROM Corvus 12.0 untuk wired ya. Jadi Redmi Note 5 dan ini versi Android 11-nya, tapi ini masih versi yang beta ya. Belum versi yang stabil. Tapi untuk penggunaan sehari-hari sudah enak, deep sleep-nya juga lumayan lancar ya, walaupun nggak sehemat yang versi stabilnya, tapi wajar karena ini masih versi beta. Cuman untuk dipakai buat sehari-hari masih enak lah. Dan di video juga di kamera bawaannya MIUI, kamera MIUI ya, ada stabilitas gambar untuk di bagian videonya. Kernel bawaannya pakai extended. Dan sebelum kita lanjut video ini, kita akan intro dulu guys, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with save home. Oke guys, jadi di sini kita akan review ya. Di sini saya pakai ROM Corvus Android 11 dan ini versi 12.0. Kalian bisa update dari versi sebelumnya. Versi sebelumnya tuh 11.0 ya. Jadi kalian bisa update langsung timpa aja kalau di versi Android 11-nya. Tapi kalau kalian di versi Android 10 yang stabilnya, kalian clean flash lagi ke sini karena beda file, gapsnya pun beda guys. Dan di sini ROM-nya kurang lebih file size-nya 1,3 GB ya untuk yang include gapsnya. Dan kalau kalian install ROM-nya, kalian wajib untuk rename dulu ya, karena formatnya kadang jar begitu download. Dan kalian bisa ekstrak untuk lihat error atau enggak pas download ya, nggak tahu ya, kadang bisa juga error. Cuma kalau kalian yakin ya sudah, langsung aja. Dan di sini kernel bawaannya pakai extended, jadi rata-rata pakai kernel extended guys. Dan kurang lebih masih enak sih di ROM ini, kayak deep sleep-nya juga masih aktif di sini. Deep sleep-nya lumayan banyak ya, saya ngetes deep sleep-nya. Dan untuk kamera, di stabilitas gambarnya juga ada ya. Saya nggak tahu, padahal di Redmi Note 8 saya belum ada, tapi di sini sudah ada stabilitas gambar, jadi harusnya lebih enak untuk nge-record video. Dan kekurangannya cuma bawaannya ini layarnya kurang sensitif sih menurut saya guys. Jadi untuk di game agak kurang sensitif. Di sosial media juga agak kurang ya, kurang licin maksudnya guys. Jadi kalau dibandingkan ROM kayak Nusantara Project ataupun Corvus yang Android 10 stabil yang 10.5 tuh, ini layar yang ini masih kurang licin ya menurut saya. Tapi nggak masalah ya, kalian bisa tambahin modul untuk touch improvement, juga banyak ya modul untuk licin layar sebenarnya. Cuman untuk bawaan ROM-nya agak kurang licin ya kalau dibandingkan ROM yang sebelumnya saya coba. Tapi nggak masalah, bisa diakalin pakai modul sebenarnya, cuma bawaannya kurang gitu. Dan kita lihat juga nanti ya, kita lihat dari sistem opsi developer, free memorinya sisa 600 MB guys. Ini dari RAM 3 ya. Jadi kayak gini, ini dia, lumayan nyesek. Dan di Xiaomi Parts juga lengkap, Xiaomi Parts-nya ada FPS info ya, lengkap lah ya. Di keamanan ada face unlock, fingerprint juga ada. Dan di face unlocknya cuma bisa satu aja ya, kayak gini. Dan oke, dan di lokasinya normal ya, saya sudah coba untuk lokasi, bisa share lokasi masih oke. Dan kita lihat di yang lainnya kayak di tampilan sih sebenarnya sama aja di Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Penggunaan baterai di sini. Penggunaan baterai sisa 18% dan di sini penggunaan penuh terakhir 17 jam yang lalu dan dapat shot layar 6 jam kurang ya. Ternyata kayak gitu ya, 6 jam kurang untuk shot layar. Kita lihat penggunaan baterainya. Dan saya lebih banyak nge-YouTube sama nge-game ya. Di sini gamenya 1 jam 49 menit untuk game PUBG. Dan untuk YouTube-nya hampir 4 jam dan dapat shot layar 6 jam kurang ya, 6 jam kurang dikit ini guys, 6 jam. Menurut saya di sini agak kurang hemat ya, sebenarnya menurut saya kurang hemat karena di ROM sebelumnya mungkin bisa lebih hemat ya untuk penggunaan baterainya. Cuma oke lah, karena ini masih versi beta, masih bisa dimaklumin saya mungkin ya, belum yang versi stabilnya. Oke, kayak gitu guys. Tapi untuk penggunaan sehari-hari masih oke lah kalau kalian bosan di Android 10 ya. Dan di sini kurangnya di status barnya ini guys. Jadi status barnya ini, kalau kalian tambahin barnya dia ke bawah bukan ke samping ya, semakin panjang ke bawah jadinya dia. Kayak gitu ya.
AOD-nya juga ada kalau kalian mau aktifin ya, tapi saya nggak aktifin, biarin aja. Dan settingan reference layarnya di sini belum terlalu banyak juga settingannya, masih minim. Tapi untung ada power menu dari Advanced Restart aja ya, biar nggak ribet. Tapi bisa diakalin pakai Magis juga. Double tap to select status bar, double tapnya normal. Dan kita lihat juga yang lainnya kayak dari kamera. Kita belum liatin tadi guys, kamera. Kita masuk. Di sini kamera biasa, dan kita lihat di video. Di video ada stabilitas gambarnya ya. Ini yang bikin beda guys. Ada stabilitas gambar ya. Dan di sini guys saya sudah pasang Magis. Magisnya saya sudah include dengan grafik PUBG ya. Dan aplikasi standar lainnya kayak CPU saya install biasa ini 660 ya, bagus lah ini 521. Memang gini lah untuk custom kernelnya standar. Dan trolling testnya kita akan liatin dikit lah. Ini masih stabil untuk bawaan ROM. Masih stabil ya, walaupun performanya 100 doang, cuma yang penting stabil lah. Oke, dan kita akan tes juga untuk performa gamenya guys. Jadi kita tes game juga walaupun kayak gini ya. Ini kita tes PUBG. Oke guys, jadi kita akan tes dulu dikit ya untuk di performa PUBG-nya. Di sini grafiknya 90 fps, ini bawaan dari modul audio hack. Kita tes bentar.
Oke guys, jadi untuk suhu baterainya 40 derajat ya, dan ini masih enak ya, walaupun layarnya nggak licin-licin amat. Kalian bisa mungkin akalin pakai modul Magis ya. Jadi untuk bawaannya nih masih enak, masih cocok untuk ngegame walaupun layarnya nggak selicin di versi Android 10 yang stabil ya. Jadi tapi wajar guys, ini masih versi alpanya, masih yang beta lah ya. Jadi kalau stabil mungkin harusnya lebih enak lagi guys. Oke, kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.